medali emas, 2 medali perak. Iya. Jadi 4 emas. 4 emas, 1 perak. iya. Tidak terpantau oleh media ya. Tidak terpantau oleh media Karena berangkatnya juga ya diem-diem aja kan biaya sendiri sih gitu. Ya, kalau kita ajuin proposal juga ya ditolak percuma juga, ya sudahlah gitu. Iya. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Very Nice, yang insya Allah pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, dan juga kita sudah bicara tentang bagaimana mengapresiasi ya prestasi-prestasi anak-anak muda Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, yang bukan hanya perlu diapresiasi tapi juga perlu kita tahu dan perlu kita support ya. Di belakang layarnya ini ada siapa gitu kan, dan bagaimana perjuangannya. Nah, ini yang ingin kita ungkap dan kita buka. Memang dalam beberapa hari ini, mungkin seminggu kurang lebih lah, beredar kabar bahwa, kabar gembira ya, bukan kabar buruk. Nah, kabar gembira bahwa tim Kota Sungai Penuh, tim Taekwondo Kota Sungai Penuh berhasil meraih 3 emas dan 1 perak. Dan 1 perak ya. Nah, di kejuaraan Kemenpora Cup Kemenpora Cup Indonesia 2023 di Ciracas, Jakarta ya. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa, dan tentunya langsung saja kita perkenalkan manajer tim sekaligus pelatihnya ya. Silakan untuk langsung menyapa teman-teman dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Helmi Edisa, pelatih TKSPA Sungai Penuh Akademi, yang membawa atlet Taekwondo Kota Sungai Penuh mengikuti kejuaraan Indonesia Taekwondo Challenge Kemenpora Cup 2023. Seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau penggiat olahraga mungkin sudah kenal ya di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, bahkan mungkin juga di Provinsi Jambi. Beliau ini salah satu pelatih dan sabum di Kota Sungai Penuh, dan juga merangkap sebagai sekretaris umum dari PGDI Kota Sungai Penuh ya, dan juga salah satu pengurus juga di KONI ya. Ya, pengurus juga di KONI. Dan tentunya nih, karena kita bicara tentang olahraga, keterkaitannya ya peran pemerintah melalui KONI dan yang lain-lain gitu ya. Nah, tapi langsung saja nih, Sabum Helmi, kita sebut aja Sabum Helmi. Tanggal berapa nih kemarin nih yang kita ikuti kejuaraannya? Tanggal 27 sampai tanggal 29 Januari 2023. Baru-baru ini ya, baru ini. Masih hangat nih. Dan apa namanya, ya dengar-dengar keberangkatannya juga udah berjuang ya untuk berangkatnya aja. Iya. Jadi gimana dari proses keberangkatan sampai akhirnya sampai di Jakarta? Jadi ketika kita mendapatkan undangan dari panitia dan dari Kemenpora untuk mengikuti kejuaraan tersebut, nah kita memberitahu nih kepada para atlet yang mau mengikuti, dan ada 4 orang atlet yang mau mengikuti, dan kita surati orang tua atlet tersebut, dan orang tua atlet tersebut sudah menyetujui untuk memberangkatkan anaknya untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Nah, kita menyampaikan bahwa jika ingin mengikuti kejuaraan tersebut ya harus menggunakan anak pribadi. Nah, jadi alhamdulillah orang tua atlet tersebut sangat mendukung dan sangat mensupport untuk anaknya mengikuti kejuaraan tersebut. Nah, selanjutnya kita mengikuti itu, kita hitung itu kalau menggunakan pesawat nih nggak cukup anggaran, karena kita
dengan anggaran yang ada kita tidak mencukupi itu. Jadi terpaksalah kita ikut melalui bus. Jadi kita naik bus untuk sampai ke sana. Ya, setelah kalau kita pas hari pertandingan kita baru nyampe, otomatis kan anak atlet-atlet itu sudah nggak mampu lagi. Terpaksa kita mengambil mundur jadwalnya untuk sampai ke sana supaya ada jadwal istirahat atlet tersebut. Nyampe di sana, ya kita nggak sesuai dengan budget yang ada. Hampir kekurangan dana kita untuk sampai di sana seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai di situ ya. Iya. Terus di penginapan apa segala macam sendiri juga atau dari sendiri juga? Semua sendiri juga. Sendiri juga. Nah, kita menginap di penginapan di sana dengan biaya atlet itu sendiri juga. Ternyata kaget kita. Ternyata biaya hidup di sana sangat besar. Besar ya. Grab dari penginapan menuju ke lokasi pertandingan itu naik Grab sangat besar. Iya. Sekali naik Grab. Jadi kita kagetnya di sana. Belum lagi makannya. Iya. Transportasi lah ya, bukan hanya Grab tapi nanti semua juga mungkin biayanya sama aja sih. Jadi oke. Jadi yang memang saat itu menjadi kendala ketika kita sudah memperhitungkan anggaran sedemikian rupa, ternyata pas sampai di lapangan kita juga dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang ternyata di luar ekspektasi kita ya, di luar dugaan kita. Di luar dugaan kita. Kita bicara tentang transport ke lokasi mungkin perhitungannya sekian, ternyata lebih besar, dan juga untuk makan juga terkaget-kaget juga ya dengan harga-harga di sana. Apalagi di Jakarta ya. Nah, itu luar biasa, memang akan sangat berbeda dengan kondisi kita di sini gitu. Nah, tapi saat itu kondisi atlet tetap terjaga lah ya. Alhamdulillah. Tidak melibatkan mereka untuk berpikir kan? Tidak melibatkan mereka untuk berpikir. Jadi kita terpaksa lah kita telepon, ya kebetulan istri kita kan, tolong kirimin lah bantuan dia. Iya. Alhamdulillah dikirimin, dan kita hitung aturannya kita ada setelah pertandingan seharusnya ada 1 hari atlet tersebut untuk istirahat di sana dulu, healing lah ibaratnya kan. Iya. Tapi karena dana tidak memadai, ya sudah pas selesai pertandingan langsung pulang. Iya. Terus dari saat keberangkatan, persiapan untuk menghadapi open turnamen ini berapa lama? Kita mempersiapkannya selama 3 bulan. 3 bulan ya? Ya. Berarti dari akhir tahun 2022 ini ya? Mulai dari fisik, teknik, itu fisik kita geber 2 kali seminggu untuk mempersiapkan kejuaraan tersebut. Terus teknik di kelas regulernya itu. Jadi berapa peserta di ini? Hampir 2.000 peserta. 2.000 peserta. Ya. Itu secara total ya? Secara total se-Indonesia. Jadi hampir se-Indonesia hadir semua ya? Hadir semua. Jadi memang event nasional ya? Indonesia Taekwondo. Tingkat nasional. Ini luar biasa nih. Artinya kita sudah bisa membayangkan ya bahwa kita punya bibit-bibit seperti ini dan bagaimana jalan kita ke depan gitu ya. Nah, jalan kita ke depan kita menentukan hari ini. Artinya bagaimana kita merancang dan juga terus membina yang ada ini sampai betul-betul matang dan jadilah kasarnya ya. Dan yang akan menikmati hasilnya siapa lagi kalau bukan generasi menjadi kebanggaan. Makanya saya selalu mengatakan Sungai Penuh bangga ya. Sungai Penuh bangga dengan apapun apresiasi masyarakat terhadap atlet-atlet kita. Nah, jadi Sungai Penuh bangga kita gabungkan dengan konteks Sungai Penuh bangga ini, bahwa mereka ini adalah kebanggaan kita, Kota Sungai Penuh. Tapi bukan hanya taekwondo ya. Kita juga berharap semua cabur
bisa, atau semua kegiatan-kegiatan bisa meniru lah ya, bisa meniru, bahkan kalau bisa lebih baik lagi gitu ya. Iya, betul. Ya bukan hanya, kita tidak bisa bergantung kemajuan Kota Sukabumi ini hanya pada satu bidang saja, tapi banyak bidang lain yang bisa kita gali dan kita kembangkan potensinya. Jadi hampir 3 bulan tuh persiapannya, dan anak-anak ini kan usia ini semua ya, usia sekolah semua ya. Usia sekolah Tempatnya ya, keempatnya usia sekolah. ada yang satu ex pelajar. Ya, udah lulus. Yang Iya. Dia sudah ini ya. Ya. Yang 3 lagi pelajar. Jadi gimana tuh mereka, apakah ada dispensasi khusus atau supaya nggak tertinggal juga nih di ada. Jadi setelah disetujui oleh orang tua, sudah didukung oleh orang tua, maka kita semua persyaratan sudah diserahkan sama orang tua atlet, maka kita membuat surat dispensasi ke sekolah. Jadi setelah kita diberi dispensasi oleh sekolah, baru kita berangkat. Jadi tidak terlepas dari dispensasi dari sekolah. Iya. Jadi support semua pihak ya, bukan hanya dari keluarga, tapi dari sekolahnya juga ya. Sekolah juga. Iya. Nah ini kalau kita melihat perkembangannya ya, sebenarnya yang kita butuhkan nih untuk mencetak lebih banyak lagi atlet-atlet berprestasi seperti ini, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan sebenarnya support dari pemerintah, ya, tidak terlepas daripada dalam hal ini Dispora dan KONI. Jadi dengan tidak terlepas juga daripada anggaran yang diberikan kepada olahraga. Seperti itu. Kenapa? Fasilitas ketika didukung oleh fasilitas dan didukung oleh anggaran, insya Allah ketika dimanfaatkan dengan baik, insya Allah akan tercipta atlet-atlet yang handal. Semua bisa. Kita bisa seperti daerah luar yang menciptakan atlet sampai ke nasional, sampai kita contohnya seperti ini. Saya pernah berbicara kepada salah satu pengurus yang ada di Kota Solo. Jadi di Kota Solo itu ada 5 orang atlet diberi sejenis beasiswa atau uang bulanan kepada 5 orang atlet dari Dispora. Dan kalau kita berbicara, kebetulan taekwondo adalah bela diri, tidak terlepas dari latihan tryout, artinya uji tanding. Nah, itu tidak terlepas daripada anggaran. Nah, yang kendala selama ini adalah itu. Nah, kita ingin memberangkat, ada kejuaraan yang kita ingin atlet ini harus uji coba di sini, tapi terkendala dengan anggaran tidak ada, misalnya. Otomatis dari dana pribadi atlet bagi atlet yang mampu. Bagi atlet yang tidak mampu, mereka punya potensi, tapi mereka tidak mampu, tidak memiliki uang, ya bagaimana mereka mau bisa berangkat? Menampilkan itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi butuh benar-benar support dari pemerintah. Seperti di Kota Solo, seperti itu. Ada kejuaraan, pemerintah mensupport, diberi. Tidak terlepas dari Porprov dan Kejotprov. Yang selama ini anggaran yang ada untuk mengikuti, kalau tidak Porprov ya Kejotprov. Hanya itu, 1 tahun sekali. Bagaimana mereka bisa bersaing di situ? Sementara memang harus sering mereka uji tanding, melakukan tryout, seperti itu. Mungkin polanya kalau kita berkaca kepada nasional ya, kita bicara tentang yang paling berprestasi di Indonesia ini kan salah satu caburnya adalah
badminton ya, bulu tangkis. Bagaimana candra di mukanya itu disiapkan ya, ya Cipayung ya, Platnas Cipayung. Yang saya tahu bagaimana pengelolaannya di situ memang sudah disiapkan, siapapun atlet-atlet yang terseleksi dan ditempatkan di situ ya sudah tidak berpikir tentang apa-apa lagi. Mereka sudah full dibiayai, full diurus dari sisi pendidikan, dari sisi kehidupannya, bahkan uang sakunya, gizinya dan yang lain-lain, tidurnya semua, dari bangun sampai tidur lagi itu sudah dipikirkan. Nah, itu kan sebenarnya bentuk yang perlu kita contoh ya sebenarnya. Cuma dalam skala mungkin lebih kecil lingkup Kota Sungai Penuh kalau memang ingin mencetak atlet-atlet berprestasi atau sumber daya yang luar biasa gitu. Karena dengan cara seperti itulah kita bisa lebih fokus ya sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah sangat cukup perhatiannya, cuma caranya ya, caranya yang masih belum tepat sasaran mungkin. Karena ini kebetulan karena saya juga memang sebagai anggota legislatif ya di Kota Sungai Penuh, rasanya kita memberikan anggaran-anggaran ya cukup, tapi dengan kondisi Kota Sungai Penuh ya saat ini memang prioritas dan yang lain-lain memang harus kita atur cukup, tapi kita merasa bahwa contoh tahun lalu saja anggaran kita untuk di KONI itu 1,3 miliar gitu ya. Nah, tinggal kita melihat berapa yang terkucur ke cabur-cabur yang ada gitu kan. Ini sesuai sasarannya atau tidak gitu ya. Nah, ini KONI sebagai induk dari olahraga yang mungkin mudah-mudahan nonton juga nantinya. Nah, ini harus lebih fokus kepada urusan olahraganya, bukan urusan KONI-nya gitu, tapi urusan cabur-caburnya. Kebutuhan cabur-cabur ini yang harus Anda penuhi gitu. Jadi supaya apa? Supaya KONI sebagai induk olahraga tadi ya sifatnya lebih sebagai koordinator ya. Koordinator bagaimana cabur-cabur ini bisa terpenuhi segala kebutuhannya gitu. Dan juga nanti ketika mengajukan anggaran lagi berdasarkan kebutuhan mereka gitu. Bukan berdasarkan kebutuhan kepengurusan tebak logi lah istilahnya ya. Membuat sendiri dan yang lain-lain. Jadi betul-betul dari bawah kebutuhannya yang dirangkum dan diajukan ke pemerintah, ke DPRD nantinya untuk dibahas gitu. Karena untuk tahun 2023 ini cukup besar nih, karena ada event besar lagi kan kita mau Porprov ya. Bulan Juli. Ya, kalau nggak salah sudah 4 miliar lebih yang kita anggarkan untuk di tahun 2023 ini. Dan juga nanti pasti ada juga supportnya juga dari dinas nantinya, dari Dispora gitu. Makanya saya mengatakan 4 miliar lebih. Kalau 4 miliar yang diletakkan di KONI dan lebihnya itu nanti akan ada di Dispora tadi gitu. Jadi jangan sampai nih kita mendengar, karena di sini fungsi pengawasan juga kita sebagai DPR ya. Jangan sampai kita mendengar hal-hal yang kurang baik ya, terutama terhadap insan-insan olahraga yang akan berjuang mengharumkan nama Kota Sungai Penuh besok ini gitu di Porprov. Ini jangan sampai terjadi lah gitu. Nah, mungkin KONI harus lebih bijak, lebih hati-hati ya dalam membuat perencanaan dan penganggaran. Nah, prioritas selalu saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan saya dengan KONI, prioritas cabur itu harus ada. Dari sekian puluh cabur yang ada, mana yang kita bisa prioritaskan, mana yang mungkin kita bisa meraih medali di situ gitu kan. Dan juga ya dari sekian puluh cabur yang ada juga banyak cabur yang pengurusnya abal-abal ya, siluman gitu. SK ada, kegiatan nggak ada gitu. Bahkan atletnya pun nggak ada gitu. Bahkan sekretariatnya pun nggak ada. Nah ini ya ini entah nanti jangan dianggap ini sebagai apa ya, ini kritik yang membangun lah ya, agar kita ke depan bisa lebih baik tentunya. Karena saya sekali lagi, berita yang beredar di luar mengatakan pemerintah tidak perhatian itu ya saya agak kurang sependapat gitu. Karena otomatis kami DPRD ya bagian dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Dan saya kebetulan juga adalah ketua cabornya dari taekwondo ini sendiri. Ya nggak mungkin lah
dalam tanda kutip kita tidak memperhatikan cabur yang kita bina dan kita support gitu. Jadi sekali lagi peran pemerintah dalam sisi penganggaran itu sudah sangat memadai. Cuma tinggal bagaimana dari dinas maupun dari KONI sebagai induk olahraga benar-benar memanfaatkan ya kewenangan anggaran, kebijakan anggaran yang sudah diberikan tepat sasaran ya. Kembalikanlah kepada cabur-cabur yang membutuhkan. Kita sudah mendengar tadi bagaimana perjuangan atlet-atlet kita untuk berjuang di satu turnamen aja begitu beratnya gitu ya, melibatkan orang tua dari atlet itu sendiri. Iya kalau orang tuanya mampu, tapi kalau tidak bagaimana gitu ya. Nah, artinya juga kita ke depan di sini melihat kata-kata prestasi ya, yang perlu diberikan apresiasi, beasiswa dan yang lain-lain, itu bukan hanya di bidang akademik, karena selama ini beasiswa itu hanya diberikan kepada siswa berprestasi. Prestasinya di bidang apa gitu? Karena itu hanya selalu dilihat dari angka-angka, nilai-nilai dan yang lain-lain. Tapi bagaimana beasiswa juga bisa diberikan kepada atlet-atlet berprestasi seperti ini gitu. Ini kedepannya ya. Nah ini juga untuk dinas pendidikan ya, nanti bisa berpikir bahwa ternyata prestasi itu tidak identik hanya dengan akademik ya, tapi bisa prestasi yang lain-lain yang juga bisa membuat yaitu tadi Sungai Penuh bangga dengan mereka. Mungkin itu yang terus setelah sampai di sana memang apalagi kendala-kendala yang dihadapi. Ya anak ini masih usia dini ibaratnya, ya perlu benar-benar perlu perhatian penuh ya kan, apalagi jauh dari orang tua, mana yang nggak pernah pisah dari orang tua ya kan, cara kita untuk membuat mereka nyaman aja lah, mereka nyaman gitu, pikirannya hanya untuk bertanding ya, jadi senyaman mungkin gitu kan, membuat mereka nyaman lah ibaratnya. Kalau itu aja mungkin yang kendala-kendalanya ya, jarak tempuh kalau naik pesawat mungkin 55 menit dari Jambi udah nyampe ke Jakarta. Kalau ini 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ya? Iya. Sama pakai bis tadi ya? Dalam bis. Bis kalau nggak salah nggak lewat tol ini ya? Tol yang dari Sumatera Selatan dari Palembang ke pelabuhan itu nggak lewat ya? Nggak salah, lewat pinggiran. Lewat dari Linggau. Linggau terus kalau nggak salah sih Sekayu kalau nggak salah. Jalan Sekayu. Ada juga yang lewat dari Lahat. Nah, kalau lewat dari Lahat itu kami pernah yang waktu di Prabu Challenge di Tangerang kemarin itu 2 hari 3 malam. Jadi nggak lewat tol ya? Nggak. Nah, kalau lewat tol bisnya kan agak lebih cepat juga. Iya, jadi memang perjuangan ya 2 hari 2 malam ya dalam bis. Alhamdulillah anak-anak diberikan kesehatan dan juga tetap bersemangat ya pastinya. Ini tidak lepas dari support dari Sabam Helmi ya. Tidak terlepas juga dari dukungan ya, terus dari Ngoh sebagai ketua. Kita selalu dibimbing oleh Ngoh selaku ketua. Itu sebagai tapi ya nih kita sangat mengapresiasi, dan setelah kita melihat prestasinya ini memang banyak sekali yang mengapresiasi ya. Tidak lepas juga ada yang dari luar daerah mungkin kurang informasi aja ya. Kurang informasi, ternyata putra-putri asli yang dari Sungai Penuh dan betul-betul didikan asli dari TKSPA Kota Sungai Penuh ada ikut bertanding. Mungkin kurang informasi aja ya. Jadi begitu ada atlet keturunan Sungai Penuh di situ yang berprestasi membela dari daerah. Membela kalau nggak salah daerah Jabodetabek. Membela daerah di daerah Jabodetabek tersebut. Hanya itu yang ditahu gitu ya. Nah, itu mungkin kurang informasi. Jadi tidak bisa disalahkan juga ya. Jadi intinya dengan sekarang sudah tahu loh. Jadi memang kita pun dengan sistem pembinaan, sistem pelatihan, pembibitan dan yang lain-lain di Kota Sungai Penuh tidak kalah ya. Tidak kalah dengan orang-orang di luar sana gitu. Jadi bukan kita ingin apa, tapi apresiasi juga perlu kita berikan kepada semua yang sudah berjuang di sini gitu ya. Intinya membela Sungai Penuh. Betul.
Karena atlet-atlet berprestasi tadi di dapurnya itu ada orangnya gitu. Ada orangnya ya, salah satunya beliau, Sabom Helmi, dan juga banyak pelatih-pelatih lain ya, yang di belakangnya mensupport dan mempersiapkan mereka ini. Nah, mungkin itulah bagi teman-teman semua yang mengapresiasi keberhasilan dari atlet-atlet kita, kami ucapkan terima kasih ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga mungkin kekurangtahuan bahwa Sungai Penuh pun mengikuti karena jarang-jarang gitu ya. Nekat nih katanya gitu. Sungai Penuh nih apa ya? Sudah 2 kali loh. Iya. Taekwondo Kota Sungai Penuh mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Yang pertama di bulan November itu tingkat nasional Prabu Taekwondo Challenge di Tangerang, itu tingkat nasional juga. Yang kedua Indonesia Taekwondo Challenge Menpora Cup. Yang di Prabu tuh ada prestasi juga? Alhamdulillah ada. Lupa saya berapa mana habis. Kalau nggak salah 3 medali emas, 2 medali perak. Iya. Jadi 4 emas. 4 emas 1 perak. Iya. 4 medali. Ya artinya sudah berprestasi juga di situ ya. Gitu. Jadi memang artinya kita sudah menjalani proses ini dalam beberapa tahun terakhir dengan segudang prestasi. Cuma memang ya itu tadi ya, kita nih tidak terpantau oleh media ya. Tidak terpantau oleh media karena berangkatnya juga ya diem-diem aja kan, biaya sendiri sih gitu. Ya, kalau kita ajuin proposal juga yang ditolak percuma juga, ya sudahlah gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan lah ke depannya, yaitu tadi yang saya sampaikan ya, dalam penganggaran bisa tepat sasaran. Jadi yang kita butuhkan tadi adalah kegiatan-kegiatan yang mensupport dari hasil latihan tadi ya. Uji coba ini termasuk bagian dari pelatihan ya. Bagian dari pelatihan. Jadi pelatihan, uji coba, ini semua satu paket yang harus dipikirkan gitu. Jangan sampai kita hanya berlatih, tidak ada uji cobanya. Bagaimana kita bisa mengukur kemampuan kita gitu. Dan juga mungkin di sana bingung juga ya, Kota Sungai Penuh ini dari mana ya? Masih banyak yang bertanya. Ketika kami naik salah satu transportasi dari penginapan ke tempat pertandingan, dari mana dek? Dari Sungai Penuh. Sungai Penuhnya di mana tuh Sungai Penuh? Sungai Penuh Jambi. Baru dengar kami Sungai Penuh ya. Oh, baru saya sebutkan, Bapak tahu Kerinci, yang Gunung Kerinci. Oh tahu. Oh Sungai Penuh itu yang Kerinci ya. Mereka kalau di luar ternyata taunya Kerinci, Sungai Penuh tersembunyi. Kalau di luar mereka tidak tahu dengan Sungai Penuh, taunya cuma Kerinci aja gitu. Jadi banyak yang bertanya, banyak yang tidak mengetahui bahwa Sungai Penuh. Jadi saya berpikir memang ya kita harus tonjolkan nih Sungai Penuh gitu kan. Nah karena kan dari segi sistem pemerintahan, dari pemerintahan aja sudah terpisah kan antara pemerintahan Kabupaten Kerinci dan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Nah, bagaimana cara kita untuk mengangkat nama Kota Sungai Penuhnya seperti itu? Dari Kerinci ada yang berangkat? Nggak ada ya? Ya, secara tidak langsung kita bawa kakak tua kita juga terbawa namanya ya, Kerinci Sungai Penuh. Mudah-mudahan dengan prestasi ini juga membangunkan tetangga-tetangga semua di Provinsi Jambi, ya bukan hanya Sungai Penuh aja bisa gitu, apalagi mungkin yang lain-lain ya. Rasanya lebih bisa lagi, seharusnya. Oke, itu yang kita bicarakan pada hari ini. Mungkin ada nggak harapan-harapan apa lagi yang dibutuhkan ya, harapan-harapan maupun untuk teman-teman nih yang masih bingung mau ikut gabung gitu ya. Banyak juga orang tua atau dari adik-adik pemuda yang mau ikut gabung gitu kan, ini gimana caranya gitu kan. Nah, mungkin bisa langsung disampaikan di sini. Kalau harapan kita sih mudah-mudahan kedepannya pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Menpora dan KONI lebih memperhatikan lah cabur-cabur yang ada di Kota Sungai Penuh. Tidak terlepas dari taekwondo gitu kan. Jadi diperhatikan mana cabur-cabur yang memang berpotensi lah
ibarat cabur-cabur yang dianggap yang diunggulkan itu lebih diperhatikan. Jadi diberi fasilitas, misalnya sekarang kita sekarang menggunakan outdoor ketika hujan, kendala kita tidak bisa latihan. Nah, mungkin ada fasilitas tempat kita latihan khusus gitu. Mungkin seperti itu salah satu fasilitasnya. Tempat latihan, kita membutuhkan tempat latihan. Apalagi ini menghadapi Porprov. Sekarang sudah bulan Februari, ke bulan Juli berapa bulan lagi untuk persiapan tersebut. Dengan pencapaian target yang diinginkan, ketika fasilitas tidak didukung, apakah kita bisa untuk meraih itu? Kita khusus pengurus taekwondo sangat kalau bisa ya jangan menggunakan atlet cataran lagi lah, ibaratnya kan seperti itu. Dan khusus prinsip pengurus taekwondo, kita tidak menggunakan atlet cataran, kita menggunakan berdayakan atlet yang ada, dengan didukung dengan fasilitas oleh pemerintah seperti itu. Nah, bagi yang ingin bergabung bersama dengan kami Taekwondo Kota Sungai Penuh, itu silakan datang langsung di jadwal latihan. Untuk khusus Tiger Club, Taekwondo Tiger Club itu di Kotokras, Senin, Rabu, dan Jumat itu jam 4 sore, sedangkan hari Kamis itu kelas prestasi jam 2 siang. Silakan datang. Sedangkan di Batalion Club itu di Kodim, di halaman Kodim, itu setiap hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa dan hari Kamis di halaman Kodim. Terus yang untuk di hamparan Rawang di SD 004 Koto Baru di SD 004, dan di hamparan Rawang di air apa namanya, dekat pinggir air kalau nggak salah, di pinggir air, itu di setiap hari Selasa dan Minggu. Silakan datang pada jadwal latihan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi bisa ini ya, nanti teman-teman yang mau bergabung dan baru mendengar apa nih taekwondo gitu ya, nah, bisa menyimak latihan mereka, dan juga kalau tertarik, berminat, bisa langsung bergabung. Nah, mungkin itu saja yang kita ingin perbincangkan pada hari ini, dan mudah-mudahan memberikan inspirasi juga bagi teman-teman yang menonton dan mendengarkannya, karena ternyata sekarang kita sudah membuktikan ya, bukan tidak mungkin prestasi skala nasional pun bisa kita capai dari sini, dari Kota Sungai Penuh. Sekali lagi, Sungai Penuh bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh atlet-atlet Kota Sungai Penuh. Tidak terlepas bukan hanya taekwondo, tapi seluruh yang semua sudah mengharumkan nama Kota Sungai Penuh dari berbagai bidang ya. Bukan hanya olahraga, mungkin dari bidang akademik, dari bidang seni, budaya, dan capaian-capaian prestasi lainnya. Sungai Penuh bangga pada kalian, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.